tema pada hari ini menjaga kesehatan tulang di rumah aja. Ya, nah, kelihatan ya presentasinya. Iya, dokter. Sudah terlihat. Jadi di masa pandemi virus corona ini itu seringkali membuat kita itu harus tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah, sehingga oleh pemerintah disarankan untuk stay di rumah aja, ya, stay at home. Nah, tentu dengan adanya tindakan seperti ini membuat kita sangat minim beraktivitas di luar dari rumah, sehingga salah satu sisi juga akan mempengaruhi kesehatan dari tulang kita, ya, di mana tulang kita itu kalau misalnya sering bertambah usianya, maka akan makin luntur tulangnya, dan semakin kita minim beraktivitas, tulang kita juga bisa semakin lama semakin tidak kuat, ya, apalagi disertai dengan otot-otot kita yang jarang digunakan seperti itu. Oke, nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tulang, ya? Kalau misalnya di kedokteran itu pastinya usia, ya, usia menentukan kepadatan tulang seseorang, di mana usia yang semakin tua, kepadatan tulang akan semakin menurun. Ya, adanya aktivitas fisik, ya, di mana aktivitas fisik ini akan mempengaruhi kepadatan tulang, di mana sering kita beraktivitas, tulang kita semakin kuat. Ya, dan yang terakhir dari nutrisi, ya, banyak sekali kita mendengarkan beberapa artikel kesehatan mengenai nutrisi-nutrisi yang sering kita harus konsumsi, ya, untuk menjaga kepadatan tulang kita. Nah, sebenarnya banyak faktor lain lagi yang mempengaruhi kepadatan tulang, baik itu hormonal, ya, alkohol, merokok, dan yang lain-lain. Tapi di sini saya akan fokus ke aktivitas dan nutrisi saja, ya. Yang dimana aktivitas fisik apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita berada di rumah aja, ya, terutama untuk kaum lansia mungkin, atau ada kerabat-kerabatnya kaum lansia. Apa aja sih aktivitas fisik yang kita bisa lakukan ketika kita berada di rumah, ya. Nah, untuk aktivitas-aktivitas fisik, prinsipnya adalah kita harus sering menggerakkan kaki kita. Nah, gerakan-gerakan apa? Tidak perlu kita sampai harus mengangkat beban, tidak perlu sampai kita harus berolahraga yang sampai ngos-ngosan banget, ya. Kalau misalnya seandainya kita sibuk di rumah, mesti kita lakukan olahraga stretching, ya, stretching kaki misalnya, ya, terutama untuk untuk daerah-daerah bawah, dari kaki ke bawah, daerah lutut, dan maupun persendian di ankle, itu harus kita latih, karena balik lagi, tubuh itu ditopang oleh kaki keseluruhannya. Jadi kita bisa lakukan olahraga-olahraga yang memperkuat otot-otot kaki. Contoh salah satu yang saya tampilkan di sini adalah ankle pump exercise, atau latihan untuk memperkuat otot-otot yang berada di daerah betis, ya. Kita harus lakukan olahraga seperti ini. Bisa lihat nih gambarnya, kalau saya tampilkan, ya, gambarnya sedang gerak itu, ya, bisa kita lakukan seperti itu. Jangan pagi-pagi kita bangun pagi, kita lakukan stretching kaki kita, ya, kita lurusin, terus habis itu kita tarik, kontraksiin, ya, ke belakang seperti di gambar berikut, ya. Itu bisa kita lakukan, itu yang paling sederhana. Terus berikutnya kita bisa lakukan jalan di tempat, ya. Ya, kita jalan di tempat untuk melatih otot-otot yang ada di sekitar paha. Oke, seperti ini bisa kita lihat contohnya, ya, single leg stretch, atau kita bisa kenal dengan jalan di tempat, ya. Itu salah satu olahraga yang bisa kita bisa lakukan, ya. Sederhana, waktu kita lagi aktivitas, bisa habis kerja di laptop gitu kan, berhenti sejenak sekitar 20 menit, istirahatin mata, dan kita lakukan exercise seperti ini. Itu sangat membantu sekali, ya, untuk menjaga kesehatan tulang, ya, terutama di bagian tulang-tulang di daerah kaki, seperti itu. Ya, untuk tulang-tulang atas juga bisa kita tambahkan dengan olahraga push up, ya. Push up bisa kita lakukan dengan push up pull seperti ini, atau kita bisa lakukan dengan, kalau misalnya nggak kuat, ya, kita nggak kuat dengan push up pull seperti ini, bisa kita bantu dengan meletakkan lutut kita seperti ini, ya. Lutut kita di lantai, terus kita lakukan gerakan push up. Itu sangat membantu sekali, ya. Nah, berikutnya, kalau misalnya seandainya kita memiliki waktu senggang, misalnya di pagi hari seperti ini, di rumah aja, kita bisa lakukan olahraga aerobik. Apalagi tengah-tengah zaman dengan teknologi modern seperti ini, internet di mana-mana, kita bisa menonton beberapa aktivitas atau gerakan-gerakan aerobik yang bisa kita contohkan di rumah, ya. Nah, untuk aerobik itu sendiri kita bisa lakukan selama 5-7 hari, ya. Jadi dalam 1 minggu itu 5-7 hari kita lakukan olahraga aerobik, ya. Nah, apa sih bedanya aerobik dan olahraga yang lain? Untuk olahraga aerobik, simpelnya olahraga yang tidak menggunakan alat.
Ya, jadi kita menggerakkan seluruh badan kita untuk meningkatkan endurance dari tubuh kita, meningkatkan kesehatan jantung kita. Jadi di mana jantung kita itu pompanya lebih optimal itu dengan menggunakan olahraga aerobik. Yaitu dilakukan 5 sampai 7 hari ya dalam 1 minggu. Lalu untuk durasinya bisa kita pakai patokan durasinya sekitar 15 sampai 30 menit. Ya. Apakah 30 menit langsung full olahraga aerobik? Tidak, kita bisa jadi dengan beberapa istirahat. Jadi kalau misalnya kita bisa bagi jadi beberapa sesi, misalnya 30 menit nih, kita bagi menjadi 3 sesi, masing-masing 10 menit. Gitu. Seperti itu olahraga aerobik ya. Nah, olahraga lain apa aja yang kita bisa lakukan lain, seperti jogging di rumah juga bisa ya, kita keliling-keliling rumah itu bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan tulang kita. Selain itu dari asosiasi kumpulan dokter-dokter olahraga di Amerika itu menyarankan bahwa kalau misalnya selain olahraga aerobik kita juga bisa melakukan olahraga namanya resistance training ya. Nah, untuk resistance training ini bisa dilakukan di usia-usia yang masih muda ya, di usia-usia 20 sampai 40-an. Resistance training ini apa? Jadi olahraga yang menggunakan beban. Nah, untuk olahraga yang menggunakan beban, kita tidak samakan dengan olahraga yang aerobik. Kalau misalnya olahraga aerobik, itu cenderung kita lakukan setiap 5 sampai 7 hari. Ya, bebas kita mau pilih 5 hari, 6 hari, atau 7 hari. Tapi kalau untuk resistance training, itu kita menggunakan beban. Nah, untuk resistance training itu kita bisa lakukan cuma 2 kali per minggu. Jadi kita mau melakukan pada hari Senin atau hari Rabu boleh ya, tapi minimal 2 kali per minggu kita lakukan resistance training, menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ya. Nah, untuk resistance training ini bertahap ya, jadi sesuai dengan kemampuan kita bisa angkat beban dari berapa kilo, dinaikin secara bertahap, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk rekomendasi olahraga yang disarankan ketika kita berada di rumah. Nah, bagaimana dengan orang tua atau lansia? Nah, untuk lansia atau orang tua, itu bisa kita sarankan olahraga-olahraga ringan ya, seperti tadi aerobik dengan intensitas yang rendah, dan berikutnya kita bisa sarankan seperti olahraga yoga. Ya, yoga itu sangat membantu ya, untuk orang tua. Oke. Yoga bisa kita lakukan di pagi hari, terus setelah itu juga kita bisa lakukan gerakan stretching jika seandainya ada orang tua yang istilahnya tidak bisa bergerak tidak bisa berjalan ataupun cuma ada di rebahan di tidur. Itu bisa kita lakukan olahraga stretching tadi yang tadi saya singgung mengenai ankle pump exercise. Itu bisa kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan otot-otot yang masih tersisa atau otot-otot yang masih ada, sehingga ketika bergerak tubuh beban-beban yang ditanggung oleh tubuh itu tidak ditanggung sendiri oleh tulang, tapi ada juga sebagian dipegang oleh otot, seperti itu. Oke, itu untuk aktivitas fisiknya. Nah, Dok, gimana Dok kalau misalnya seandainya saya di rumah sibuk banget ya, nggak bisa olahraga gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pun tidak bisa olahraga, kita bisa mengganti aktivitas kita dengan aktivitas ringan, ya seperti misalnya mencuci piring, ya, habis itu menyapu lantai, ngepel lantai, itu sudah termasuk aktivitas ringan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang kita juga, ya. Sebenarnya tanpa kita sadarin ya, semua kalau kita membersihkan rumah aja itu sudah termasuk olahraga, ya. Nah, dengan demikian kan nggak cuma kesehatan tulang aja yang terjamin, tapi rumah kita juga bersih, ya, benar kan? Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir buat orang-orang yang memang tidak ada waktu untuk olahraga, ya, terutama kalau ibu rumah tangga seperti itu. Dengan kita membersihkan atau mengerjakan pekerjaan rumah itu sudah termasuk dengan olahraga, seperti itu, ya. Itu dari WHO, ya. Oke. Nah, itu untuk olahraga. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu nutrisi, ya. Nah, untuk nutrisi apa aja sih yang perlu kita konsumsi ketika berada di rumah aja sehingga tulang-tulang kita itu tulang-tulang kita itu tetap sehat, ya. Apa aja sih yang perlu kita konsumsi? Nah, intinya itu adalah ketika kita mengkonsumsi konsumsi makanan yang tinggi kalsium, vitamin D, dan vitamin C. Ya, 3 nutrisi ini sangat penting untuk tulang. Ya, apakah suplemen itu penting? Penting, tapi sebaiknya kalau kita konsumsi vitamin itu berasal dari
makanan-makanan setiap hari ya. Jadi jangan fokus utama ke suplemen dulu, kita fokus ke makanan-makanan alami dulu ya. Makanan yang paling sering kita kenal itu untuk pagi-pagi itu bisa kita konsumsi berupa susu ya, susu, keju ya, tahu, jeruk kan, buatin ya, kacang putih, kacang polong, kol-kolan, itu semua makanan-makanan yang tinggi akan kalsium. Nah, sama ikan sarden. Nah, kalau yang vitamin D itu bisa kita temukan pada ya udah telur, ya, susu, jamur, kayak tuna, sarden, salmon, ikan makerel atau telur ikan. Ya sama minyak ikan itu bisa kita konsumsi untuk menambah asupan vitamin D. Nah, bagaimana dengan vitamin C? Vitamin C bisa kita temukan di jeruk, stroberi, pepaya, jambu, dan buah kiwi. Ya, itu makanan-makanan yang istilahnya bisa kita akses di Indonesia dan sering kali bisa kita pakai untuk konsumsi di pagi hari. Nah, jangan lupa, seandainya pada rumah-rumah yang istilahnya ventilasinya bagus atau di rumah bisa ada akses buat matahari, sempatkan waktu atau sempatkan diri untuk berjemur sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, kapan sih idealnya waktu berjemur, Dok? Gitu. Sebenarnya kalau dari jurnal atau dari penelitian-penelitian itu menyarankan untuk berjemur itu pada jam 1 sampai 2 siang. Karena itu matahari yang ideal. Cuman ya kalau kita berjemur jam segitu ya takut gosong juga ya. Terus kan itu panasnya luar biasa panas ya kalau jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, oleh karena itu kita ada alternatif lain nih. Nah, alternatif lain itu kapan sih kita bisa melakukan jemur atau kita bisa memaparkan diri kita ke sinar matahari itu waktu jam 9 jam sampai jam 10 pagi ya. Sempatkan diri sekitar 10 sampai 15 menit kita berada di bawah sinar matahari terus kita berjemur. Tujuannya apa? Pertama, tujuan kita berjemur itu adalah untuk meningkatkan absorpsi dari kalsium ya dalam tubuh kita sehingga membantu meningkatkan kepadatan tulang ya. Dengan berjemur tulang itu akan menjadi sehat ya karena yaitu kalsiumnya banyak yang terserap ya. Berjemur itu dapat meningkatkan metabolisme vitamin D juga ya. Dengan demikian dapat membantu proses penyerapan kalsium ya. Semuanya balik lagi ke kepadatan tulang sebenarnya. Seperti itu. Oke. Itu manfaat dari berjemur dan sangat penting. Jadi jangan nggak usah takut gosong dulu, kita ambilnya matahari pagi aja ya, jangan matahari siang. Kalau matahari siang itu nanti takut gosong ya. Terus juga nyengat kalau matahari siang ya. Kalau matahari pagi masih matahari sehat bisa dibilang ya. Seperti itu. Karena beberapa kasus itu kalau kita tidak berjemur dalam waktu apa kita tidak terpapar dengan matahari dalam waktu lama, kita sering di rumah terus, itu risiko terjadi sakit-sakit di tulang atau sakit-sakit di badan itu lebih tinggi dibandingkan kita sering berjemur ya. Gitu. Oke. Terus yang terakhir pastinya ya kita kalau stop dengan kebiasaan alkohol atau stop merokok agar mencegah tulang kita itu tidak rusak atau tidak keropos seperti itu. Selain itu kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu ya tetap konsumsi obat-obatannya ya untuk membantu kita juga biar nggak cuma tulang sehat juga tapi tubuh kita juga sehat seperti itu. Oke, kesimpulan dari saya untuk menjaga kesehatan tulang selama musim pandemi ini, meskipun kita di rumah aja, kita bisa lakukan dengan melakukan olahraga, ya olahraga rutin, disiplin ya harus setiap hari kita harus lakukan, yaitu olahraganya apa aja. Kalau untuk orang-orang usia-usia muda dan orang-orang yang masih aktif dalam bekerja, itu disarankan olahraga yang sifatnya aerobik atau yang menggunakan beban. Ya, kalau misalnya untuk lansia atau orang-orang tua, meskipun cuman rebahan di kasur ataupun jarang bergerak, bisa kita lakukan, kita sarankan atau kita ajarkan olahraga-olahraga yang sederhana seperti misalnya stretching pada daerah-daerah otot-otot kaki ya, yoga itu juga bisa kita sarankan. Terus kalau misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang sibuk sekali mengurus rumah tangga, nggak usah khawatir. Apa yang kita sudah lakukan tiap hari seperti cuci piring, memasak, menyapu itu sudah termasuk dengan olahraga ringan ya yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang ya, membantu meningkatkan kepadatan tulang. Nah, kedua itu dari nutrisi. Ya, kalau nutrisi yang saya sarankan adalah nutrisi kita makan makanan yang mengandung tinggi kalsium, tinggi vitamin D dan tinggi vitamin C ya. Semuanya ini membantu untuk meningkatkan kepadatan tulang. Sumbernya dari mana? Sudah saya lampirkan tadi ya, kayak vitamin D itu dari susu,
terus keju, terus telur. Nah, kalau misalnya untuk kalsium bisa kita lihat dapatkan dari susu, dari kol-kolan, brokoli. Kalau kita bisa kita dapatkan dari buah jeruk ya. Itu semua dapat kita akses di pasar terdekat ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu susah-susah sampai harus cari yang mahal, harus beli suplemen-suplemen, nggak perlu. Cukup dengan makanan-makanan sekitar saja kita sudah bisa meningkatkan kepadatan tulang kita ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu hindari rokok dan alkohol, dan juga kalau misalnya ada penyakit tertentu jangan lupa minum obatnya secara rutin seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Saya kembalikan ke pihak Rumah Sakit Stella Maris. Baik, terima kasih untuk Dr. Dev atas pemaparan materi menjaga kesehatan tulang meski di rumah aja. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung aktifkan mikrofonnya dan silahkan boleh langsung bertanya ke Dr. Dev Kennedy. Halo. Oke, Pak Artian, silahkan. Ya, selamat pagi dok. Oke, selamat pagi Pak. Ya, saya mau tanya, ini ada 3 hal yang mau saya tanya. Oke, yang pertama itu misalnya setelah olahraga, ya kan, cara tercepat memulihkan tubuh setelah olahraga itu bagaimana? Ya, cara yang paling tepat di situ. Terus yang kedua, tadi dokter sudah sampaikan itu olahraga rutin itu baik ya. Bisa nggak digolongkan misalnya untuk usia muda, untuk usia menengah, dan usia lansia tadi itu olahraga rutin itu berapa rutinnya selama seminggu misalnya di situ. Terus yang ketiga, adakah hubungan reaksi tubuh terhadap kinerja atau konsentrasi ya, bila olahraga pagi dan olahraga sore? Jadi ada bedanya nggak gitu? Nah, terus reaksinya, misalnya olahraga pagi, itu reaksinya terhadap konsentrasi atau kinerja otot, tulang, entah bagaimana. Nah, atau sore, misalnya begitu. Nah, kira-kira baiknya mana? Memberikan kondisi waspada. Yes, Mungkin saya jawab dulu yang pembagian olahraga dulu ya Pak. Oke, untuk pembagian olahraga sebenarnya itu kan kita tadi golongkan berdasarkan dari usia muda dan usia tua maupun lansia yang faktor-faktor lain yang menyebabkan tubuh nggak bisa bergerak secara aktif gitu. Nah, mungkin saya bagi sederhananya seperti ini untuk usia 18 sampai 46 tahun. Ini kita ngomongin soal yang usia-usia produktif ya, usia produktif yang aktif kerja. Seperti itu ya Pak. Untuk 18 sampai 46 tahun yang saya sarankan adalah olahraga aerobik sama resistance training ya. Nah, tergantung dari tujuan kita buat apa sebenarnya. Kalau misalnya untuk membangun otot kita, ya kita menggunakan resistance training ya. Kalau misalnya untuk cuma ingin mengoptimalkan kondisi atau mengoptimalkan tubuh dalam beraktivitas, jadi tidak mudah capek, itu dengan cara aerobik ya. Karena aerobik itu kita fokus ke jantung ya, kerja jantung seperti itu. Nah, untuk usia-usia 46 tahun ke atas ya, kita bagi dua, ada yang aktif sama tidak aktif ya. Nah, kalau yang masih aktif itu biasanya, atau lansia-lansia yang masih istilahnya masih mau bekerja, masih mau bergerak, itu biasanya kita sarankan olahraga aerobik intensitasnya ringan sedang. Contohnya apa? Contohnya yang bisa kita lakukan berupa jogging, sama yang tadi sudah saya paparkan mengenai yoga. Itu bisa kita lakukan. Kalau misalnya untuk pasien-pasien yang di atas 46 tahun sudah tidak aktif, ya, sudah tidak susah untuk bergerak, kita bisa sarankan untuk melakukan gerakan-gerakan sederhana seperti yang tadi saya paparkan mengenai kita stretching kakinya setiap hari, kita bantu untuk gerakin kakinya seperti yang tadi saya bilang ya, ankle pump exercise ya. Di latihan-latihan untuk mempertahankan agar otot-ototnya itu tidak menciut, karena biasanya untuk usia-usia lanjut otot-otot itu seringkali menciut kalau tidak digunakan seperti itu.
Nah, durasinya berapa lama sih untuk yang kita bisa lakukan? Kalau untuk aerobik, untuk berolahraga aerobik, disarankan itu sekitar 5 sampai 7 hari per minggu. Jadi kalau misalnya kita sempatnya cuma 5 hari, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sempatnya 6 hari, nggak apa-apa. Begitu. Kalau misalnya untuk resistance training, itu nggak disarankan 5 sampai 7 hari ya, karena bisa semaput juga ya kalau misalnya tiap hari angkat beban terus ya. Jadi untuk resistance training disarankan itu minimal 2 sampai 3 hari dalam waktu 1 minggu. Gitu. Cukup itu misalnya Senin sampai Minggu kita ambil hari Selasa sama Jumat ya, seperti itu. Itu resistance training. Nah, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang sudah tidak aktif ya, ke pump exercise itu bisa kita lakukan olahraga setiap hari sebenarnya. Jadi tiap pagi kita bantu untuk gerakin kakinya, gerakin tangannya biar tetap aktif ya, bergerak, jadi tidak menciut ototnya seperti itu. Kalau misalnya untuk yang tidak aktif, tiap hari bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, untuk durasi berapa lama? Untuk durasinya sebenarnya semua sama ya, kita lakukannya selama sekitar 15 sampai 30 menit. Seperti itu. Itu sangat membantu sekali untuk mencapai titik di mana olahraga itu kita nggak berlebihan tapi cukup ya, sekitar 15 sampai 30 menit seperti itu. Dan untuk pertanyaan ini ada yang masih kurang jelas? Ya. Jelas ya. Oke, mantap. Nah, berikutnya yang berhubungan dengan ini, apakah olahraga yang mana yang paling pagi atau sore? Ya. Nah, ini pertanyaan juga bagus nih. Kalau misalnya saya kan juga seorang orang yang aktif olahraga setiap hari ya. Saya itu kadang kalau misalnya lagi praktek, kadang olahraganya pulang praktek. Kalau misalnya lagi nggak praktek, biasanya olahraganya pagi gitu. Nah, kalau misalnya untuk olahraga ideal pagi atau sore, sebenarnya tidak ada pembeda ya. Dua-duanya itu bagus dan ideal. Nah, pagi itu bagus ketika kita sebelum ingin bekerja. Dimana kalau misalnya kita olahraga pagi, endorfin kita meningkat. Nah, untuk olahraga sore itu disarankan olahraga sekitar jam 5 sampai jam 6 sore ya. Tidak disarankan sebenarnya olahraga di waktu tengah malam atau jam 10 malam. Kenapa? Karena akan mengganggu tidur kita ya. Karena ketika kita aktif ya, berarti kita aktif, otak kita juga aktif. Nah, otak aktif itu akan menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sarankan olahraganya jam 5 sampai 6 sore ya. Dan begitu ketika jam 5 sampai 6 sore kita sudah olahraga, otot kita lama-kelamaan akan setelah olahraga kan biasanya otot kita itu biasanya lemas ya, otot kita lemas. Nah, lama-kelamaan ditambah dengan makan malam, dan setelah itu persiapan di sebelum tidur akan mengoptimalkan tidur kita menjadi lebih baik seperti itu. Otot rileks ya, jadi kalau misalnya sore hari itu otot biasanya cenderung rileks ya, dan ketika kita mau tidur itu akan lebih enak tidurnya seperti itu. Itu dari penelitian. Jadi kalau pagi biasanya ada endorfin untuk meningkatkan kerja kita. Kalau sore itu biasanya difokuskan untuk membantu tidur kita lebih optimal. Tapi disarankan 5 sampai 6 sore. Kalau jam udah tengah malam itu biasanya orang cenderung susah tidur karena otot kita masih aktif juga ya, habis olahraga masih dipompa tuh darah ke atas, sehingga menyebabkan kita jadi susah tidur seperti itu. Dua-duanya bagus. Pemilihan waktunya juga kita sesuaikan aja, mau sesuai dengan pekerjaan. Jadi istilahnya meskipun kita tetap sibuk, kita tetap masih ada waktu untuk olahraga. Nah, sekarang apa sih yang mesti kita lakukan untuk pemulihan pasca olahraga? Untuk pemulihan pasca olahraga sebenarnya yang saya sarankan itu, atau dari penelitian pun menyarankan bahwa yang penelitian sarankan itu berupa minum konsumsi vitamin B ya. Terus kita rest, kalau misalnya perlu mandi, kita mandi dengan air hangat ya. Tidak seperti tips yang sudah saya bagikan tadi. Sebenarnya kalau misalnya untuk pasien pasca recovery itu kita minum vitamin B kompleks ya, vitamin B berupa Neurobion, Neurodex, itu bisa kita konsumsi. Kalau misalnya setelah itu baru kita istirahat
Istirahat adalah fungsinya untuk mengembalikan asam-asam yang tadi kita keluarkan waktu olahraga kembali ke semula ya. Jadi intinya waktu kita olahraga, ketika kita bakar gula, itu akan menghasilkan asam. Nah, asam itu yang menyebabkan badan kita jadi pegel-pegel. Nah, untuk itu kita butuh rest untuk mengembalikan proses metabolisme yang diputar lagi, sehingga menyebabkan asam yang tadi kumpul malah berkurang dan otot kita malah jadi rileks. Nah, selain itu, dengan adanya air hangat membuat otot-otot yang tadinya tegang akan menjadi rileks. Ya, kalau kita pakai air dingin justru akan menyebabkan otot kita makin tegang. Dan cenderung bisa kram ya kalau misalnya kita mandi pakai air dingin. Nah, seperti itu. Dua ini yang Dok, bisa kita rekomendasikan ya. saya potong. Ya, boleh. Kan masih sehubungan dengan air hangat di sini. Kan kebiasaan, kan ini kan banyak sekali habit. Ya, saya nggak tahu ya. Ini habitnya salah atau benar, tetapi ini menjadi viral. Habis olahraga mereka ngopi. Nah, itu efeknya untuk jangka panjang itu bagaimana ya? Karena kayaknya enak sih habis olahraga naik sepeda atau jogging atau apalah begitu, kemudian pada ngumpul-ngumpul terus pesan kopi semua. Nah, itu aja sih, Dokter. Oke, terima kasih Pak Tian untuk pertanyaannya. Jadi gini, untuk minum kopi setelah olahraga sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena balik lagi, kopi itu kan sifatnya stimulan ya. Jadi emang enak kalau kita habis minum kopi, tapi kerja jantung kita menjadi lebih cepat. Itu yang nggak bagusnya. Karena kalau misalnya kita minum kopi, badan kita jadi terstimulus lagi, jadi punya energi lagi untuk bekerja. Apalagi kan kalau habis olahraga kan capek tuh. Ya habis capek, minum kopi, langsung jadi semangat lagi. Ya karena itu efek stimulan dari kopinya itu. Nah, itu yang nggak bagus adalah buat jantungnya. Apalagi kalau jantung kita sudah dipacu untuk bekerja, ditambah dengan kopi lagi, itu akan menstimulasi jantung kita kerja lebih cepat. Nah, itu akan berimpact ke depannya mungkin ke penyakit jantung. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk jangka pendek pun sebenarnya nggak ada untuk jangka pendek ya, paling kita jadi berdebar-debar aja, tapi kalau untuk jangka panjangnya itu nggak bagus buat jantungnya aja gitu. Nah, itu yang mungkin perlu direvisi lagi ya mengenai fakta-fakta itu ya. Mungkin enak tuh habis minum kopi juga sama, pasti rasanya segar karena itu efek stimulan dari kopinya, tapi untuk jantung kita nggak bagus gitu. Oke. Lagi Pak Tian, bagus nih Pak Tian kalau misalnya semakin banyak Gali kan makin terencana, terplan gitu loh buat buat olahraga tiap harinya, terus aktivitas apa aja mau dilakukan gitu kan. Saya suka bicara mengenai topik olahraga seperti ini. Iya, Dok. Soalnya saya pengen sekali sih menolak teman-teman. Saya kan kalau sudah grup begitu kan, ayo pesan kopi. Nah, kalau misalnya terpaksa pesan kopi, enaknya harusnya pesan kopi yang bagaimana, Dok? Nah, ini istilahnya saran tetapi sedikit sedikit harus masuk jurang sedikit. Oke. Misalnya nih kita sudah pesan kopi nih, kita sudah disuruh pesan kopi, nggak harus terpaksa gitu kan. Misalnya kan kita sekolah dari kedokteran kan nggak menganjurkan, tapi kalau misalnya seandainya teman-teman malah, ayo pesan kopi gitu kan. Nah, pesan kopinya itu kalau bisa dicampur dengan susu. Gitu. Jadi biar kalau misalnya bisa efek kopinya sendiri, efek kafeinnya nggak terlalu dominan karena ketutupan dengan susu begitu. Itu tipsnya yang bisa saya bagikan. Jadi campur dengan susu. Karena kalau misalnya kopi pure, kopi tok itu akan menyebabkan yaitu efek kafeinnya lebih tinggi. Kalau kita campurkan dengan susu ya, itu otomatis kan kadar kopi dan susunya itu jadinya merata. Jadi nggak fokus ke kopi tok, tapi ada fokus ke susu juga gitu. Jadi dengan demikian efek dari kopinya itu akan ternetralisir. Itu tips yang bisa saya berikan. Karena saya juga sendiri kayak gitu, habis olahraga, habis sepedaan gitu kan, goes gitu kan, jadi minum kopi kan, aduh saya sendiri orangnya nggak anti kopi soalnya kan, jadi ya udah kalau saya daripada gak enak beli kopi tapi campur susu, jadi minta orang yang bikin kopinya sama dengan susu seperti itu bisa membantu juga sebenarnya. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi Pak Artian pertanyaan? Satu lagi, Dok. Boleh. Ini siap. Ya, sehubungan dengan cedera saya. Ini saya punya cedera di lutut kiri. Setelah setelah saya sakit Desember kemarin, saya mencoba untuk recovery.
dengan beraktivitas setiap pagi itu jalan. Nah, saya agak bingung, ya kan, karena saya jalan jogging biasa lah, lari, kombinasi lari kecil-kecil di situ. Nah, saya agak bingungnya apa, ada cedera, muncul cedera di lutut kiri saya. Nah, padahal itu biasa aja bagi saya, dan tidak jatuh, tidak apa, tapi kok muncul begitu loh, ya kan. Yang saya lakukan itu setiap hari cuma pertama pertama dari 3.000 langkah, kemudian 6.000, kemudian naik 10.000. Nah, saya coba pertahankan 10.000 langkah di situ setiap hari di situ. Nah, terus yang menjengkelkan itu recovery, mungkin karena faktor usia juga ya, recovery cedera ini lama. Itu dia. Ya toh, yang biasanya di usia muda itu ya mungkin kalau cedera lutut begini saya rasa bukan gampang ya. Bisa diabaikan aja begitu langsung sembuh, besok bisa misalnya begitu. Tapi ini enggak. Ini bisa seminggu. Nah, yang makin menjengkelkannya itu adalah saya rasa seminggu itu sudah sembuh, tapi saya padahal recovery-nya cuma diam aja, tidak olahraga ya. Nah, tidak olahraga bikin saya bete, ya kan. Kemudian saya coba untuk jogging lagi, malah kambuh, ya kan, kambuh. Nah, akhirnya saya kalau jogging begini malah bikin cedera, mendingan saya alihkan yang lain aja begitu. Ya kan, seperti misalnya berenang, tetapi kan nggak tiap hari berenang. Hanya saya pingin atau sepeda statis di situ, hanya kena lagi di lutut kiri saya. Nah, itu yang membuat saya frustasi sendiri begitu tentang olahraga di situ. Nah, itu gimana dok? Oke, ini bentar Pak Tian, saya mau klarifikasi dulu. Ini kita nanya soal cederanya atau mencari atau nanya soal olahraga yang bisa kita jadikan alternatif untuk lututnya. Yang pertama cedera, yang kedua yang alternatifnya di situ. Oh ya, siap. Oke, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Pak Tian, kalau misalnya untuk cederanya itu kan cedera pada lutut itu bisa banyak macam ya. Kalau misalnya yang recovery cepat memang itu berupa cedera pada ototnya, itu biasanya ototnya sedikit tear atau sedikit robek bisa recover dalam waktu cepat. Tapi kalau misalnya sudah kena di bagian struktur lain seperti di bantalannya atau di bagian sekitarnya, itu recovery-nya bisa lama ya. Apalagi kalau misalnya kena di bantalan tersebut itu bisa sembuh biasanya itu maksimal sampai 1 tahun. Kalau misalnya dia kena di daerah yang susah sembuh itu agak sulit, itu harus dibawa ke dokter tulang sebenarnya. Nah, kalau misalnya cedera di ligamen atau di bagian struktur sekitar lutut itu juga sama. Kalau misalnya dia sering kepake terus-menerus, itu menyebabkan, apalagi kan kalau misalnya kita ngomong lutut kan pasti setiap hari jalan gitu kan kepake juga ya. Kalau misalnya seandainya dia sembuhnya nggak sempurna, itu akan meninggalkan sisa yang menyebabkan kita seringkali nyeri. Nah, kalau saran saya untuk cek lututnya coba diperiksakan ke dokter tulang dulu. Nanti habis itu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan MRI seperti itu untuk melihat rusaknya di mana nih, di bantalan atau di jaringan sekitarnya. Nah, nanti baru dari situ di-planningkan untuk terapinya, apakah akan ke fisioterapi saja atau adakah intervensi pembedahan seperti itu. Itu harus kita telusurin dulu gitu, karena struktur di lutut kan ada banyak gitu. Itu pertama untuk cederanya. Jadi kalau saran saya langsung ke dokter tulang dulu, diperiksakan lebih lanjut, baru kita tentukan intervensi selanjutnya apa. Apakah bisa dibiarkan saja, perlu fisioterapi atau perlu pembedahan. Telusurin yang mana nih yang cedera. Beda-beda masing-masing untuk recovery-nya. Kalau untuk olahraga pengganti sebenarnya begini, kalau misalnya seandainya sudah ada cedera di lutut, memang paling ideal atau paling bagus adalah berenang. Ya, tidak disarankan olahraga yang istilahnya seperti olahraga bermain ya, yang eksplosif gerakannya, yang kayak misalnya kita main badminton, itu kan gerakan kakinya tuh harus lincah kan, itu nggak disarankan. Terus untuk olahraga lain ya berupa lari ataupun yang menggunakan beban terberlebihan itu nggak disarankan karena akan menyebabkan lutut kerja lebih berat. Sebenarnya kalau sepeda statis boleh dilakukan, kalau misalnya sakit harus berhenti. Nah itu yang Bapak Tian nggak suka juga kan, kalau misalnya sepeda statis sakit kan. Nah alternatif kedua yang bisa saya sarankan adalah olahraga yang tidak menggunakan beban, ya berupa misalnya olahraga
squat bisa kita lakukan di rumah. Terus kalau misalnya pun sakit lagi, kita bisa ganti dengan alternatif cycling. Cycling itu Bapak rebahan, ya, rebahan di kasur, terus habis itu kakinya digerak-gerakin tiap pagi. Itu membantu juga untuk meningkatkan kerja dari otot-otot di sekitar lutut. Karena begini, lutut itu akan menampung beban dibantu dengan struktur sekitarnya, struktur berupa ligamen, bantalan maupun otot. Seandainya misalnya ada cedera di bagian struktur ligamen atau bantalan atau di tulangnya, itu kita bisa pakai alternatif otot untuk meringankan kerja dari lutut sehingga lututnya nggak gampang sakit seperti itu. Nah, cara mengoptimalkan kerja otot gimana? Yaitu dengan olahraga. Nah, olahraga yang disarankan olahraga yang sederhana aja kalau misalnya lututnya sakit sekali. Olahraga sederhana aja kayak tadi rebahan terus cycling. Itu bisa. Intinya kan ototnya tetap bergerak meskipun nggak sebanyak bebannya nggak seberat itu ataupun intensitasnya nggak tinggi ya, sederhana aja, penting otot harus bergerak, intinya gitu. Otot bergerak, serabut-serabutnya akan tetap aktif dan akan tetap berkembang seperti itu. Jadi biar nggak menyusut aja. Kedua, kalau misalnya sudah cyclingnya udah enak nih, sudah terbiasa cycling, mau coba agak lebih berat, yaitu kita berenang atau kita pakai sepeda statis gitu. Sepeda statis dan dengan berenang, otot-ototnya sudah makin kuat nih, sudah makin berkembang nih otot pahanya. Oke, saya mau naikin lagi levelnya, naikin lagi ke yang berikutnya, itu jogging atau lari gitu. Nah, nanti pelan-pelan ototnya itu akan makin hipertrofi, Pak. Hipertrofi itu kondisinya di mana otot-otot itu akan makin menggede ya, kayak orang lagi binaragawan gitu. Nah, itu yang kita mau fokuskan kalau misalnya ada cedera lutut. Dari bertahap dulu, dari yang ringan berupa cycling, berikutnya ada berenang, berikutnya baru kita masuk olahraga yang lari atau jogging gitu. Seperti itu, bertahap. Itu bisa kita lakukan gitu, Pak. Oke. Dok, yang terakhir pertanyaan saya. Sorry ya, saya kayaknya borongin. Nggak apa-apa. Oke. Kira-kira cedera atau sakit tulang apa yang membutuhkan rawat inap? Itu aja dari saya. Cedera atau sakit tulang apa yang membutuhkan rawat inap? Iya. Oke, yang membutuhkan rawat inap itu adalah cedera-cedera yang tidak dapat diatasi dengan penggunaan obat ataupun jarum suntik ya, atau ada indikasi pembedahan. Itu tiga itu yang biasanya indikasi untuk rawat inap. Kalau misalnya sudah dikasih obat karena itu tidak membaik, ya, suntik juga tidak membaik, biasanya kita lakukan pembedahan. Nah, pembedahan itu yang perlu rawat inap seperti itu. Sebenarnya sih nggak ada yang spesifik kayak, oh kalau misalnya cedera di lutut itu langsung dirawat inap, enggak. Kalau cedera di ankle nggak perlu harus langsung rawat inap, enggak. Jadi kalau untuk rawat inap sebenarnya jika seandainya memang ada indikasi untuk dilakukan operasi atau obat-obatan seperti obat-obatan sederhana atau terapi sederhana sudah tetap cocok untuk mengatasi nyerinya seperti itu. Itu indikasi kita rawat inap sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di bidang ini mungkin saya bicara sebagai dokter umum ya. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi mungkin ke dokter tulangnya langsung ya. Tapi kalau misalnya secara dokter umum, kapan saya harus mengatakan rawat inap? Kalau memang seandainya sudah ada direncanakan untuk operasi. Tapi kalau misalnya belum, kita optimalkan dengan melakukan terapi konservatif seperti obat-obatan maupun penggunaan bidai atau penggunaan brace support. Oke. Baik. Ada lagi dokter? Silahkan. Ya, gimana Pak Tian? Ada lagi yang menanyakan? Oke, terima kasih Pak Artian. Kita berlanjut dokter. Sudah. Oke, makasih Pak Tian, feedback-nya luar biasa. Ya, gitu. Ya, kita lanjut dokter. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada dari Ibu Reni. Selamat pagi. Oma saya umur 68 tahun. DM lama diabetes ya dokter, saat ini susah berjalan karena otot terasa kaku. Anjuran dokter hanya untuk diberikan minum susu merek. Apakah ada obat yang bisa dikonsumsi dokter untuk situasi seperti itu? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk usia lansia ya dengan kesulitan berjalan, sebenarnya kan kalau misalnya
saya sendiri di rumah saya ada oma juga ya, usianya sekitar 70 tahun juga, sangat sulit untuk berjalan juga ya. Jadi selain susu, ya susu yang kita konsumsi bisa kita berikan suplemen sebenarnya. Suplemen apa ya? Suplemen vitamin D, minyak ikan, sama kalsium ya. Nah ini saya nggak menyebut merek ya, jadi intinya harus ada kandungan vitamin D, kalsium saya nggak disponsor. Vitamin D, kalsium, sama minyak ikan. Itu juga membantu sekali untuk kesehatan tulang sebenarnya. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah berjemur. Karena seringkali kalau orang-orang lansia itu kan kadang di kamar terus nih. Di kamar terus, jadi jarang terpapar matahari. Jadi sebisa mungkin kita sebagai anak-anaknya atau cucu-cucunya bisa mengarahkan atau mengantar orang tua ke tempat-tempat yang ada sinar matahari. Karena terbukti bahwa kalau misalnya sinar matahari itu buat pasien-pasien lansia, ketika kita ketika kita paparkan ke sinar matahari, setelah itu kondisi tubuhnya itu akan lebih enak, akan lebih fit, karena itu paparan sinar matahari itu membantu proses metabolisme vitamin D-nya. Karena percuma jika kita kasih suplemen-suplemen yang banyak sekali, mereka itu pasti capek minum suplemen tersebut, dan kalau misalnya tidak dibantu dengan sinar matahari, suplemen tersebut itu nggak ada gunanya. Gitu. Karena salah satu metabolismenya itu dibantu sama sinar matahari, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Sama yang berikutnya, terakhir adalah kita sebagai cucu atau sebagai anaknya, biar kondisi kakinya nggak kaku atau tangannya nggak kaku, yang seperti tadi saya bilang, kita harus rutin untuk stretching. Jadi kayak semakin waktu kita lagi jemuran, ya kita bantu untuk gerak-gerakin, stretchingin, seperti itu. Sama kayak di rumah saya, oma saya juga sudah seringkali saya sarankan seperti itu. Jadi nggak cuma minum susu, nggak cuma minum vitamin, nggak cuma minyak ikan, tapi saya juga tiap hari minta buat tangannya digerakin oma gitu, tangannya digerakin, tangannya di stretchingin gitu. Terus saya antar oma saya untuk jemuran pagi-pagi di teras rumah, seperti itu. Cukup 10-15 menit aja, masuk lagi udah oke banget, seperti itu. Baik, Ibu Reni, terima kasih atas pertanyaannya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Reni? Halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Dengar, Ibu. Oke. Pertamanya itu oma saya bisa berjalan, tetapi awalnya itu di jari manis itu ada luka sedikit. Kemudian kami itu dianjurkan untuk diamputasi. Setelah diamputasi jari manis kaki itu, itulah awalnya dia kayak atrofi, kayak mengkerut, jadi tidak bisa jalan ini sampai sekarang, Dok. Jadi saya tidak mengerti ini apanya yang kena sampai itu awalnya, sampai dia tidak bisa berjalan. Ya. Oke. Kalau untuk prosedur habis operasi terus nggak bisa jalan, mungkin yang bisa saya simpulkan adalah bukan dari prosedur operasi, tapi perawatan setelah prosedur operasi, di mana karena pasiennya itu, apakah pasiennya dirawat di rumah sakitnya agak lama gitu? Iya, dan sampai saat ini pun kami fisioterapi terus. Hanya saya lihat itu perbandingan kaki kiri dan kaki kanan memang agak lebih mengecil dan kayak tertarik, kayak bagaimana itu kakinya, betisnya itu kayak tegang begitu, Dok, yang daerah yang diamputasi jarinya itu. Makanya kami berpikir kenapa bisa begitu ya? Kalau tahu begitu kami tidak minta ampun. Padahal lukanya hanya sedikit, hanya dokter bilang ini nanti bisa menjalar naik ke atas. Jadi dipotonglah jari itu. Nah, setelah itu tidak bisa jalan sampai sekarang. Oke, mungkin saya jelasin dulu ya, Bu Reni. Ini kita tidak terlepas dari operasinya ya. Kondisi yang mungkin terjadi adalah pada waktu selesai operasi itu, karena pasiennya lama tiduran dan disertai dengan adanya nyeri pos operasi, menyebabkan kakinya bagian sebelah operasi itu sangat minim untuk digunakan oleh pasien, sehingga menyebabkan otot-ototnya mengecil. Nah, hal itu yang mungkin akan berpengaruh ke proses jalannya, di mana jalannya menjadi nggak seimbang, apalagi sudah usia lanjut, dan cenderung pasiennya itu sulit untuk berjalan jadinya karena ototnya sudah mengecil, gitu, nggak seimbang satu sama lain. Itu yang menyebabkan susah untuk berjalan. Nah, sebenarnya paling bagus emang fisioterapi. Kalau seandainya di rumah tanpa fisioterapi, ya kita bantu dengan kita bantu gerak-gerakin lagi, terus bertahap. Jadi kalau seandainya pasien sudah bisa menggerakkan kakinya, kita lanjut dengan pemberian beban. Jadi kita coba pelan-pelan untuk minta pasiennya itu pindah dari posisi tiduran ke duduk. Habis dari posisi tiduran ke duduk, baru kita boleh pelan-pelan menggunakan alat bantu buat pasiennya berjalan. Seperti itu sih.
Seandainya belum ada perbaikan, boleh langsung dibawa ke dokter ortopedi ya untuk pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya. Oke, Dok, bisa saya tanya lagi, kan tadi dokter bilang untuk mengkonsumsi vitamin D, kalsium, dan berjemur. Kalau seumpamanya yang dari makanan, hanya ini saya punya oma, kalau kita kasih makanan, dia bilang, ih nanti naik saya punya gula. Jadi dia betul-betul terobsesi, kalau dia makan banyak, makan ini, makan itu, pasti gulanya naik. Nah, dia maunya minum obat. Adakah obat yang ini, yang spesifik mengandung ini, yang dia bisa konsumsi terus saja? Oke. Nggak usah melalui makan. Bisa ada yang tadi saya bilang Bu Reni, suplemen tadi itu yang mengandung vitamin D, vitamin kalsium, cuman mereknya saya nggak bisa sebutin Bu Reni di sini soalnya. Merek, bisa nanti japri sendiri ya Dok. Oh ya, nanti saya kirimkan lewat ini ya, pihak Stella Waris ya. Nanti untuk ya, dijapri saja Dok. Siap. Jadi kalau misalnya untuk vitamin itu sebenarnya paling disarankan kalau vitamin D itu sekitar 1000 unit. Ya, 1000 unit udah cukup sebenarnya. 1000 unit. Per hari ini Dok? Ya, per hari. 1000 unit per hari kan. Sebenarnya bisa lebih ya, tapi minimal 1000 yang kita konsumsi setiap harinya. Kalau kalsium juga sebenarnya kalsium dari susu ataupun dari, nanti saya kirimkan untuk dosis kalsium yang ada tertera pada obat tertentu gitu. Ya. Kalau Dok, kalau suntik vitamin D kan ini ada, kita punya suntikan vitamin D. Yang 100.000 unit, ada yang 200.000 unit. Apakah itu bisa saya berikan? Sebaiknya kalau misalnya memberikan, kan harus disesuaikan dengan usia dan berat badan sebenarnya, dan kondisi pasien. Sebaiknya kalau misalnya ingin menyuntikkan obat vitamin D itu disarankan sesuai dengan pengawasan dokter. Jadi nggak bisa langsung kita gunakan sendiri gitu, karena harus dilihat dari kondisi pasiennya juga, Bu Reni. Boleh dipakai, tapi harus pengawasan dokter. Sip Dok. Terima kasih Dok. Oke, sama-sama Bu Reni. Terima kasih Dok. Iya, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bu Reni atas pertanyaannya. Kita lanjut dokter, dan mungkin sudah ada 5 penanya, jadi kami sudah menutup sesi tanya jawab ke Dr. Dev. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Andika, Dok, benarkah olahraga itu harus pada saat perut kosong? Kalau iya, kenapa dokter? Terima kasih. Olahraga itu tidak dianjurkan saat perut kosong ya. Jadi nggak boleh saat perut kosong, memang harus ada isinya perutnya. Tapi untuk konsumsi atau makanan yang disarankan adalah makanan yang pure mengandung gula ya, karena kalau misalnya kita konsumsi seperti kue atau konsumsi seperti makanan berlemak, itu justru akan menyebabkan kita cepat capek waktu olahraga. Karena ketika kita olahraga dengan posisi perut kosong ataupun kita isi dengan lemak-lemakan, itu untuk gula yang kita gunakan untuk olahraga itu malah sedikit, sehingga menyebabkan tubuh itu akan mencari sumber gula yang lain. Nah, sumber gula yang lain itu akan menyebabkan hati kerja lebih keras, sehingga menyebabkan hati kita jadi seringkali kita kalau habis olahraga, bagian perut kanan bawah kita itu sakit ya, karena itu kondisi gula kita itu justru sedikit, tubuh itu akan cari gulanya. Nah, dapatnya dari mana? Bisa dari otot kita ataupun dari lemak-lemak yang ada, seperti itu. Dan itu ketika dibakar itu akan menimbulkan sakit atau nyeri di daerah perut sebenarnya. Jadi tidak disarankan untuk konsumsi untuk olahraga saat perut kosong, karena membuat kita semakin lemas, otot kita justru habis karena tubuh itu malah membakar protein bukan membakar gula, dan perut kita akan sakit seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada mah, itu akan memperparah mahnya seperti itu. Jadi tidak disarankan. Baik, jadi tidak disarankan dokter ya. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Andika. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Remi Horax. Saya usia 55 tahun, kalau naik tangga lutut kadang sesekali dok rasa sakit. Dan saya biasa olahraga jalan pagi sekitar 6.000 langkah. 1 minggu 2-3 kali. Apakah olahraga ini aman untuk lutut saya? Terima kasih dokter, silahkan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Oke, sebelumnya saya ingin menambahkan yang soal makanan tadi. Untuk makanan sebenarnya disarankan kalau makan sebelum olahraga itu makan secukupnya. Jadi makan secukupnya yang penting perut terisi ya, atau setidaknya kita sudah pas kenyang. Jadi tidak disarankan untuk makan yang banyak sekali terus olahraga ya, karena kalau kita makan yang banyak pas terus olahraganya kita cepat atau olahraga kita eksplosif kayak main badminton, langsung muntah pasti ya gitu. Jadi secukupnya aja, yang penting ada energi untuk kita pakai
atau kita bakar selama olahraga, seperti misalnya kita bisa minum makan roti ataupun minum susu. Nah, itu sangat ideal untuk persiapan sebelum olahraga gitu. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya, untuk usia 55 tahun, apakah olahraga dengan 1000 langkah dengan berjalan setiap harinya itu sangat ideal? Ya, ideal ya, apalagi dengan kondisi lutut yang sakit. Tetapi harus kita concernkan atau harus kita perhatikan ketika kita sudah memiliki gejala lutut sakit sebenarnya. Jadi sebaiknya diperiksakan ke dokter tulang dulu untuk diambil diperiksa lebih lanjut dan diambil fotonya. Kalau misalnya seandainya itu, kalau kita kenal ya, kalau pasien-pasien dengan lutut sakit di usia lanjut atau usia 50 tahun itu berupa adanya pengampuran lutut ya. Nah, pengampuran lutut itu sendiri ada beberapa tahap ya, ada beberapa tingkatan sebenarnya. Nah, ada beberapa tingkatan yang seperti tingkatan 3 dan 4 itu sebenarnya kalau misalnya kita mau berolahraga, berjalan, itu harus menggunakan alat berupa kayak support atau brace begitu untuk mengoptimalkan gerakan kakinya, jadi biar nggak timbul rasa sakit yang hebat seperti itu. Ya, kalau misalnya sudah masuk ke grade 3 dan 4, tapi kalau misalnya masih grade awal-awal itu memang nggak masalah kalau misalnya untuk berjalan itu masih disarankan. Kalau naik turun tangga sebenarnya tidak disarankan, kalau naik turun tangga akan memperparah kondisi dari lututnya. Tapi kalau berjalan biasa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk grade 3 4 ya harus dibantu dengan support ketika jalan seperti itu. Ya. Itu aja. Jadi kalau misalnya lutut seperti itu, Pak. Baik, terima kasih dok. Terima kasih, dok. Ya, Terima sama-sama. kasih untuk Pak Remi atas pertanyaannya. Kita berlanjut lagi, dokter. Ada dari Ibu Bernadetta. Selamat siang, dokter. Izin bertanya. Ada keluarga saya sudah operasi pasang plat kurang lebih 15 tahun lalu karena fraktur femur. Sampai saat ini plat belum dibuka karena si pasiennya takut, dokter. Dan apakah dampak kalau alat ini tidak dibuka, dok? Sekarang ini masih aktif berolahraga seperti masih aktif berolahraga, dokter. Boleh dijawab, dok? Silahkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi gini, untuk pemasangan plat sebenarnya itu balik lagi jenis platnya apa, terus terpasangnya karena indikasi apa, itu harus saya tahu dulu karena tidak sembarang plat itu akan dibuka ya, kecuali kalau misalnya ada indikasinya gitu. Nah, untuk yang bisa saya jawab sekarang itu kan memang harus di ranahnya dokter tulangnya langsung, dokter ortopedinya langsung. Nah, kalau dari saya itu dari sebagai pandangan dokter umum yang bisa saya jawab adalah apa sih dampak panjang dari plat itu? Sebenarnya kalau dampak panjangnya tidak ada ya. Dampak kayak reaksi alergi atau infeksi itu nggak ada sama sekali yang bisa terjadi. Cuman sekedar platnya akan terpasang tok di situ. Paling cuma rasa nggak nyaman aja ya karena ada barang asing di dalam gitu. Tapi overall ya tidak ada dampak sampai ke kesehatan, itu nggak ada sampai kayak misalnya dia infeksi atau dia jadi rapuh, itu tidak ya. Kalau sudah terpasang plat itu akan terpasang plat secara permanen sebenarnya. Itu yang bisa saya bantu jawab. Mungkin sisanya mungkin bisa dikonsulkan ke dokter tulangnya langsung. Baik, jadi Ibu Bernadette, dokter sarankan bahwa untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik lagi boleh konsultasi ke dokter ortopedi ya, dokter ya. Iya, kalau untuk masalah plat ya. Karena Oke. beliau yang tahu dokter tulangnya sendiri yang tahu jenis platnya apa yang dipasang dan apa yang dikasih pasangnya. Tapi kalau dari saya cuma bisa jawab dampak panjangnya aja itu tidak ada.